Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari menjelang siang ini kembali kita bisa berjumpa di majlis ilmu, majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin andaikan Nabi Muhammad ada hadir di tengah-tengah kita, beliau tersenyum bahagia dan bangga melihat umatnya yang sudah 1400 tahun berjarak masih semangat untuk belajar, semangat untuk ngaji. Insyaallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang diminta sabar dan ikhlas menghadapi ujian. Memang ibu-ibu lagi pada galau apa gimana ini? Iya. Sebelumnya saya sempat bertanya juga ke pengurus, ini saya rutin atau gimana nih? Kebetulan kan memang sebulan sekali ke Lampung. Cuma belum ada jawaban rutin, jadi judulnya ganti-ganti gitu ya, tematik. Kalau nanti dirutinkan memang rencananya kita pakai kitab benar ya, dibuat silabusnya betul biar tersusun ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah ketemu saya sebulan, oh berarti umur kita sudah kurang sebulan. Kayak kalau udah nggak Ustadz Bito, sebulan udah umur kita berkurang. Karena sebulan sekali ya, kami usahakan bisa hadir di Bandar Lampung. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pahami dan menjadi bekal hidup di dunia ini demi mendapatkan kebahagiaan akhirat, berkaitan dengan sabar menghadapi ujian, ridha dengan segala takdir Allah ya. Namun untuk bisa memahami tema ini dengan baik, tolong tolong ibu-ibu buka surat Al-Baqarah 153. Sebetulnya banyak sekali Bu ya ayat-ayat tentang sabar ini, cuma kalau dikupas semua nggak cukup waktunya. Kita sama-sama atau saya baca, nanti Ibu perhatikan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin.
Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu punya masalah, punya hajat, minta tolong, mintalah pertolongan hanya kepada Allah yang pasti bisa menolong. Dengan apa ya Allah kami minta tolong? Bis sabr, dengan sabar. Wassalah, dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya ketika membaca ayat ini bertanya-tanya, kenapa di ujung ayat Allah berkata sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, padahal kalimatnya kan sebelumnya mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa tidak sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat? Ada dua tuh Bu, wasilah kita minta tolong. Satu, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Tapi Allah di ujungnya mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa tidak sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat? Innallaha ma'al musallin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa dengan sabar? Kalau saya boleh rangkum, nanti saya detilkan. Karena sesungguhnya setiap orang yang sabar itu pasti sholat. Tidak semua orang yang sholat itu sabar. Setuju nggak Bu? Setiap orang yang sabar pasti sholat. Tapi belum tentu orang yang sudah sholat itu sabar. Makanya kalau Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya berarti sama orang sholat juga. Karena orang sabar itu pasti. Tapi kalau Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang yang sholat, lalu bagaimana dengan orang yang sholat tapi nggak sabar? Masa mau dibersamai Allah? Kira-kira jelas Bu? Jadi setiap orang yang sabar pasti sholat. Tidak semua orang yang sholat itu sabar. Kok bisa begitu Ustaz? Karena rupanya sabar itu ada 3 macam. Sabar ada berapa macam? Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya. Atau bahasa lainnya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menerima ujian, menerima takdir. Yang dalam pikiran kita ini kan selama ini yang ketiga aja Bu ya. Sabar itu kaitannya dengan musibah, sabar itu kaitannya dengan ujian. Padahal sabar itu enggak hanya itu. Yang pertama, sabar terhadap melaksanakan. Butuh sabar enggak Bu? Butuh sabar. Kalau enggak sabar enggak kuat Bu. Subuh ngantuk. As-salatu khairum minan naum. Lihat HP-nya. Mamang ini kalau azan kayaknya agak lama deh. Dikit lagi. Akhirnya kebablah. Kalau dia sanggup bangun, airnya dingin, angin lagi kencang, mau ke masjid. Kalau nggak sabar mah nggak sanggup. Sehingga untuk bisa ibu datang ke sini saja butuh sabar Bu. Dengerin pengajian berjam-jam ini, ibu-ibu yang nggak dapat tiang sebetulnya pengen nyari tiang sebetulnya ini. Makanya kalau bisa datang duluan, nanti cari tiang. Tapi Masya Allah Bu,
pahalanya luar biasa. Semoga disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melaksanakan ketaatan itu butuh sabar. Baik, ini sabar yang pertama. Haji butuh sabar nggak? Sabar nunggu 20 tahun. Sabar sampai di sana panas. Kadang-kadang WC-nya antri. Kadang-kadang busnya lambat. Jarak dari Mekah ke Padang Arafah cuma berapa kilo, bisa seharian. Kalau nggak sabar, nggak sanggup. Banyak yang ngomel-ngomel tuh sampai di videokan. Kalau tahu kayak gini mah, nggak usah haji aja saya. Ada bu. Itu namanya nggak sabar dalam melaksanakan ibadah ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada orang rajin sholat, ibadah, Masya Allah, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, ibadahnya pokoknya rajin, tapi ghibahnya juga rajin. Nggak sabar bu, pamit sama bapaknya, Pak, mama mau ke warung sayur sebelah, mau beli apa mah? Beli terong aja bentar. 3 jam. Ngapain bu sisanya bu? Rupanya ada yang lagi diomongin, nggak ikut, rasanya gatel pengen ngomong. Itu ibu-ibu lagi pada ngomong tuh, Ci, tadi malam si ini lagi dilabrak sama suaminya dia gini. Denger ibu, mau pulang langsung, kepo. Sabar nggak itu bu kira-kira? Banyak yang nggak sabar, banyak itu. Orang sudah jujur bu ya, ini saya mungkin beberapa kali pernah kami sampaikan. Ngurus masjid itu berat. Ngurus masjid, bukan ngurus masjid itu bukan yang jadi pengurus, jadi takmir. Netizennya banyak. Macem-macem, ada yang ngomelin inilah, ada yang kritik inilah, ada yang inilah. Kalau nggak sabar jadi pengurus tuh nggak kuat, nggak mungkin. Uniknya yang diurus sama pengurus masjid itu kan orang-orang yang sholat bu ya, bukan preman kan bu, bukan preman, bukan pecandu, bukan. Yang diurusin orang-orang itu aja repotnya luar biasa bu. Padahal ngurusin orang soleh itu. Kenapa? Ada yang solehnya sholat, sabar dalam melaksanakan ketaatan, tapi nggak sabar pengen ngomentarin terus. Inilah minyak wanginya lah, ini kok sejadah wanginya ini sih, coba ganti yang lain. Diganti yang lain, protes yang sebelah sana, macam-macam. Imamnya lah itulah inilah. Sampai di masjid itu ada sayap kanan dan sayap kiri. Tahu bu sayap kanan sayap kiri? Ada orang sholat sebelah kanan nggak mau pernah ke kiri. Kenapa? Ada orang yang nggak mau ditemuin. Itu orang yang sholat bu. Artinya dia sholat sabar melaksanakan ketaatan, tapi nggak sabar kalau maksiat. Ya. Nah ini sabar taat, sabar tidak maksiat. Nah yang ketiga, ada orang sabar ibadahnya rajin, kemudian sabar juga untuk meninggalkan maksiat. Datang ujian. Ya Allah, salah saya apa ya Allah? Saya sudah sholat ya Allah. Salah saya di mana? Kurang baik apa saya ini? Macam-macam. Begitu kejam engkau. Itu kayak sinetron bu ya. Ada nggak yang begitu bu? Ada. Sholatnya rajin, nggak maksiatan. Siap. (1382) yang sabar, yang nunggu sabar,
Yang mau geser mobilnya katanya ganggu orang ngaji aja. Yang sabar. Kira-kira jelas Bu? Makanya Allah katakan innallaha. Kenapa tidak ma'al musallin? Karena ada orang sudah sholat tapi gak sabar maksiat. Ada orang sholat dikasih ujian marah-marah dan macam-macam. Sehingga Allah memutuskan aku bersama orang-orang yang sabar. Baik, itu poin pertama yang ingin kami sampaikan tentang sabar. Nah, dari sabar yang tiga ini kan yang mau dibahas yang ketiga Bu ya. Sabar terhadap musibah ujian. Nah, maka dari itu kita jelaskan dulu, apakah sesuatu yang menimpa kita itu semuanya ujian atau sebetulnya hukuman yang gak keluar dari dua itu. Tidak pernah keluar dari dua itu. Jadi saya jelaskan dulu Bu ya. Apapun yang menimpa kita Bu, baik kesehatan, ekonomi, ya, keluarga, apapun, hal-hal yang gak enak, bahkan sampai kejepit pintu, atau motong kukunya kelebihan sampai berdarah, atau kakinya nyandung, ya, nabrak batu misalnya, itu semua masuk dalam kategori ujian atau sesuatu yang tidak enak. Nah, saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, di sini ada dua hal atau dua sunnatullah yang mesti ibu-ibu ketahui. Tahu sunnatullah Bu? Ketetapan Allah. Ada dua ketetapan. Apa itu? Ketetapan yang pertama, seluruh manusia pasti diuji dengan kelapangan dan kesempitan. Pasti Bu. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah dengan kelapangan dan kesempitan. Ya, kelapangan ini ya kenikmatan macam-macam, kesehatan. Kesempitan ya sakit, ya rizkinya sempit, bangkrut dan lain sebagainya. Pasti itu Bu. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Selama ibu manusia pasti diuji. Gitu ya. Dan selama ibu di dunia pasti diuji. Pasti. Bahkan Ibu, sunnatullah yang pertama ini, ketetapan Allah yang pertama ini, yaitu setiap manusia itu tidak melihat muslim atau kafir. Mau dia muslim, mau dia kafir. Yang muslimnya juga misalnya, itu tidak mempertimbangkan karena dia orang soleh atau tidak soleh. Gak ada urusan Bu. Bukan karena dia soleh gak diuji Allah, gak mungkin. Karena dia orang baik gak mungkin diuji Allah, enggak. Ini sunnatullah yang pertama ini, ketetapan Allah yang pertama ini berlaku untuk siapapun, bahkan terhadap para nabi, bahkan terhadap para nabi. Ini sunnatullah sifatnya umum, siapapun pasti. Gak ada orang hidup dari lahir senyum sampai meninggal enak terus hidupnya, nggak mungkin. Sama, tidak ada manusia lahir ke bumi ini dari awal lahir sampai meninggal susah terus, enggak. Pasti ada masa-masanya dia bahagia, senang, ada masa-masanya dia susah. Apa yang diminta Allah? Kalau lagi senang bersyukur, kalau lagi diuji bersabar. Baik,
Itu sunnatullah yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, sunnatullah yang kedua, ketetapan Allah yang kedua berkaitan dengan musibah. Apa itu? Siapapun yang berbuat jahat pasti dibalas. Siapapun yang berbuat jahat pasti dibalas. Coba ibu buka surat An-Nisa 123. Sudah ibu? Laisa bi amani, yang itu ya ayatnya. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Nah itu kalimatnya itu yang mau saya jelaskan, Bu. Ya. Coba ibu lihat terjemahan may ya'mal, barang siapa, di tengah-tengah Bu ya, yang berbuat kesalahan atau keburukan pasti dibalas. Ada Bu kalimat itu? Ada. Artinya Bu, artinya setiap orang melakukan kesalahan itu pasti dibalas, nggak mungkin tidak dibalas. Tidak mungkin tidak dibalas. Cuma bedanya Bu, ada yang dibalasnya di dunia, tapi di akhirat tidak dibalas. Ada yang tidak dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat. Ada yang dibalas di dunia dan akhirat. Masalah dibalas pasti dibalas. Ya, coba saya jelaskan satu-satu. Yang dibalas di dunia saja, dihukum di dunia saja. Siapa beliau Ustaz? Orang-orang yang dicintai Allah. Hah? Maksudnya gimana Ustaz? Bu, kalau kita punya salah misalnya, kemudian ditegur sama Allah, dihukum sama Allah, hukuman Allah itu sebetulnya risalah cinta dari Allah untuk menggugurkan dosa kita, sehingga di akhirat nanti sudah bersih. Kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi bersih. Berat kalau dibalasnya di akhirat Bu, minta tolong siapa? Kalau dibalas di dunia demam misalnya, dibalasnya dengan pakai demam, bisa minta dokter, minum paracetamol sembuh. Nah kalau dibalasnya di akhirat, mau teriak sama siapa? Ya, makanya di dunia dikasih hukuman oleh Allah. Mungkin bahasanya bukan dibalas ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat bersih. Yang kedua, yang dibalas di akhirat saja biasanya, saya tidak katakan semua, orang kafir yang zalim. Orang kafir yang zalim. Ibu lihat Israel, gimana jahatnya Netanyahu. Sampai sekarang ada balasannya? Gak ada Bu. Hidupnya nyaman aja. Sudah bunuh puluhan ribu orang, kok gak dibalas-balas sama Allah? Memang nanti di akhirat, tunggu saja. Walaupun nanti di ujung-ujung kehidupannya biasanya sudah ada DP-nya dari Allah Subhanahu wa taala. DP hukuman tadi. Nah yang ketiga, dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Siapa ini Ustaz? Orang yang dikasih musibah nggak terima sama Allah. Di dunianya sudah dapat, di akhirat juga nggak diampunin, gara-gara tidak menerima. Baik, ini agak serius kayaknya ngajinya. Sabar ya Bu, yang sabar, biar paham yang sabar.
Nah, sabar, yang sabar. Dari dua sunnatullah ini, ibu-ibu, dapat dipahami. Ya, dapat dipahami. Musibah yang datang ke kita dalam hidup ini, dua kemungkinannya, Bu. Satu, karena kita manusia yang masih hidup di dunia, bukan karena ibu punya salah. Karena itu berlaku. Yang pertama tadi, sunatullah yang pertama, yang Allah akan uji manusia di dunia ini dengan kelapangan dan kesempitan. Datang nih musibah kepada kita, entah itu demam, sakit, kehilangan motor, dan lain sebagainya, meninggal keluarga. Itu bisa jadi bukan karena kita punya salah, tapi memang itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bukan karena ibu rajin sholat kemudian nggak kena, enggak. Ya, yang sabar. Mobilnya Terios. Kita lanjut, Bu, ya. Jadi musibah atau sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, itu dua kemungkinannya. Satu, memang karena kita manusia yang masih hidup di dunia, dan itu ketetapan Allah pada sunnah yang pertama. Yang kedua, karena kita punya salah, ditegur oleh Allah. Jadi selama ini kan kita kadang-kadang bingung, Bu, ya. Kok saya perasaan susah banget sih cari rizkinya, sempit banget. Itu dua kemungkinannya. Bisa jadi ibu punya salah, Allah balas, dan itu untuk menggugurkan dosa. Atau yang kedua, yaitu sudah manusia. Semua nabi saja mengalaminya. Tidak terlepas siapapun dan tidak melihat apakah ibu orang soleh atau nggak soleh, ngaji atau nggak ngaji. Itu pasti mengalaminya. Selalu begitu, Bu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini cuma dua kemungkinan itu. Kalau ada yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, cuma dua kemungkinannya. Satu, sunnatullah yang pertama yang menguji setiap manusia. Muslimkah, kafirkah, solehkah, nggak solehkah, rajin sholat, nggak rajin sholat, durhaka sama orang tua, nggak durhaka sama orang tua, mengalaminya. Bentuk dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dalam keseharian kita, hidup itu ujian. Tapi yang kedua, ada sesuatu yang tidak enak dari kita alami, kebangkrutan mungkin, sakit. Itu bukan karena ujian, tapi hukuman. Tetapi apa, Bu? Hukuman. Nah, Ustadz, sekarang untuk membedakan apakah ini ujian atau hukuman, yang kira-kira gimana, Ustadz? Kita sebagai seorang muslim harus bersikap bagaimana? Apakah menganggap yang tidak enak ini sebagai ujian atau sebagai hukuman? Sebagian ulama menganjurkan setiap yang tidak enak dalam hidup kita, kita anggap itu sebagai hukuman. Sebagai apa, Bu? Kenapa? Begini, Bu. Kalau ibu menganggap itu sebagai ujian, ibu tidak akan mengoreksi diri ibu. Karena nggak ada yang salah. Oh, ini mah ujian, katanya. Ujian. Ya sudah, namanya hidup pasti begini. Tapi kalau ibu memposisikan yang tidak enak itu sebagai hukuman, ibu akan merenung, salah saya di mana lah? Apa saya pernah nyakitin orang tua?
Apa saya ada salah omong sama tetangga? Kok saya dengan mengambil sikap sesuatu yang terjadi yang dalam hidup kita yang tidak enak itu sebagai hukuman, ibu akan mencoba mencari salahnya. Sehingga kalau sudah menyadari ada kesalahan, akan ada proses atau usaha untuk memperbaiki diri. Tapi kalau nggak ada, ya nak, ente paling durhaka sama ibu. Enggak, ini mah sunatullah ini. Saya mah nggak ada urusannya sama ibu. Ente sih kemarin ngelawan. Enggak. Memang Nabi aja ngalamin kayak gini. Nah ini nggak benar. Jadi ngambil sikapnya yang mana, Bu? Mengikuti sunatullah yang kedua, agar kita introspeksi diri, agar kita mencari muhasabah, kira-kira apa salah saya sehingga saya kok begini. Ya, jangan selalu menganggap ini ujian. Kalau ujian saja, nanti ibu tidak mau memperbaiki diri. Ada pendapat yang mengatakan enggak Ustadz, kita ambil sikap ujian seperti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya terdengar atau pernah mendengar ucapan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah. Beliau berkatakan ada orang sholat nggak pernah, pakai bahasa Betawi beliau, sholat kagak pernah, ke masjid kagak pernah, begitu kena musibah ngomong gua lagi diuji sama Tuhan. Kata dia, diuji gimana, sekolah aja nggak pernah. Maksud beliau itu tuh hukuman dari Allah, bukannya ujian. Ente sholat nggak pernah apa nggak pernah, ya ngaku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari pemaparan poin kedua ini, musibah yang terjadi dalam hidup kita tidak keluar dari dua hal. Satu, memang ujian Allah, pengen melihat apakah ibu sabar atau tidak. Yang kedua, bisa jadi itu hukuman dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Mohon maaf, ibu lagi motong kuku, cek, kepotong kukunya, berdarah. Bisa jadi ada kesalahan tadi pagi yang ibu lakukan, Allah pengen ngampunin. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang wanita bernama Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib. Sudah lama Ummu Sa'ib ini nggak kelihatan di majelisnya Rasulullah. Tahu-tahu ketemu sama Nabi di jalan. Ketika bertemu sama Nabi, badannya lagi gemeteran, Bu. Lagi begini. Kata Rasulullah, Ummu Sa'ib kenapa? Kok gemeteran? Huma ya Rasulullah, la barakallahu fiha. Demam ya Rasulullah, semoga Allah nggak tambah lagi. Kesel dia, gara-gara demam nggak bisa ikut ngaji. Gara-gara demam tidak bisa ikut ngaji. Akhirnya dia kesel dan marah sama demamnya tadi. Apa kata Rasulullah? La tasubbi, jangan kau caci maki demam itu. Fa innal humma tudhibu khataya bani Adam kama tudhibu atau yudhibu al-kir khabath al-hadid. Sesungguhnya demam dan sejenisnya itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana dosa anak Bani Adam, sebagaimana pandai besi mengurangi karat dari besi. Jadi sekecil apapun yang tidak enak dari hidup kita ini, Bu, kalau kita ikhlas menerimanya, sebetulnya itu sedang menggugurkan dosa-dosa kita yang mungkin kita tidak ingat, tidak menyadarinya. Ya. Nah, ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apa saja dalam hadis yang lain lebih ini. Bahkan kata Rasulullah, ma yusibu mu'minan min wasabin wala nasabin wala hammin hatta syaukah. Kata Rasulullah, tidaklah menimpa seorang muslim capek, letih, gelisah. Ibu misalnya malam-malam, suami ibu mikir nggak bisa tidur. Kenapa, Pak? Besok mau bayaran UKT anak, belum ada duit, mah pusing. Itu Pak, kalau Bu, kalau itu diterima, gugurkan dosa. Cuma mikirin begitu saja.
itu bisa gugurin dosa. Sebegitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami maksud, itu risalah cinta dari Allah. Gugurkan dosa semua. Ibu tadi misalkan goreng telur kena pecerikan minyak, aduh misalnya, gugurkan dosa. Jika sabar dan ikhlas menerimanya. Segala hal yang tidak enak dalam hidup seorang muslim, jika dia terima dengan ikhlas, maka itu sebetulnya sedang menggugurkan dosa. Kira-kira jelas, Bu? Insya Allah. Walaupun kadang-kadang, walaupun ini benar, ucapan begitu tadi itu benar, cuma tetap harus hati-hati. Tetap harus, jangan sembarangan ada orang kecelakaan, oh enggak, gugurin dosa, enggak apa-apa. Sebetulnya sih benar, Bu. Cuma enggak juga harus disampaikan. Dan saya pernah mengalaminya, dan ini bukan untuk ditiru, Bu. Dan ini teguran buat saya. Satu hari bapak ya, itu kena standar motor. Tahu standar motor, Bu? Cetak jempolnya, berdarah di luar, masuk ke rumah sambil jalan agak susah itu. Apa, Bu? Encang. Kayak pincang gitu ya. Ya. Gimana? Pincang. Saya lama di Palembang lupa bahasa Lampung, bahasa Indonesia. Pincang, agak pincang. Berdarah masih netes. Saya lagi mau naik tangga tuh. Bapak, loh kenapa Pak darahan? Iya kena standar motor. Saya nyeplos. Insya Allah gugurin dosa, Pak. Insya Allah gugurin. Benar sebetulnya itu, Bu, ucapan itu. Tapi kan ya tolong dulu kasih kopi dulu, kain dulu, bersihin dulu itu. Tapi yang mungkin karena penceramah tadi, Bu, insya Allah gugurin dosa, Pak. Nah, mungkin Bapak nggak seneng atau gimana dengan nasihat. Besoknya saya kena standar motor, Bu. Langsung dikontanin sama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi meski benar kadang-kadang. Jadi maksud saya begini, Bu, kadang-kadang kan ada musibah, Bu, ya, yang sedang dialami saudara kita dulu di Aceh, dulu di di Palu, sedang musibah. Itu sebetulnya bisa saja itu hukuman dari Allah. Bisa kita ucapkan hukuman dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa, tapi itu nyakitin, Bu. Gak usah, gak perlu komentar yang oh saya udah ngaji sama Ustadz, kata Pak Ustadz ini hukuman ini enggak boleh. Karena menyakitinya lebih besar dari nasihatinya, Bu. Nanti kalau sudah redup, bencana sudah mulai hilang, sudah dievakuasi semua, sudah normal semua, ibu mau menasehati baru masuk. Mungkin wahai warga Palu, misalnya warga Aceh, kita ini banyak maksiat sama Allah, makanya kita baru mereka ngena. Orang lagi kehilangan anak, rumah hilang, tahu-tahu ada penceramah, ini azab dari Allah. Meski benar, tapi waktunya tidak tepat untuk disampaikan. Banyak itu. Saya dulu ketemu orang Aceh marah-marah sama penceramah dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi waktu itu ada, saya lupa nama tokohnya siapa. Penceramah pakai bahasa Arab, diterjemahin. Marah, ini azab turun kepada ahli Aceh katanya. Karena di Aceh banyak pemaksiatan. Kalaupun benar, nanti dulu ganti dulu rumahnya, evakuasi dulu korbannya. Nah nanti baru udah normal begini nih, hati udah lapang, sampaikan agar tidak berulang lagi. Bisa jadi ini hukuman dari Allah. Ini untuk menggugurkan dosa kita. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Ibu sudah tahu tadi sabar, macam-macam sabar. Rupanya sabar yang di tema kita ini adalah sabar dalam menghadapi ujian. Dan Ibu sekarang sudah tahu posisi ujian itu di mana.
Ujian itu dari dua kemungkinan tadi. Kesusahan dalam hidup ini bisa dua kemungkinan. Kalau bukan karena ujian, tapi karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa yang disebut sabar itu? Apa yang disebut dengan sabar? Singkatnya Bu ya, sabar itu hatinya tidak murka, lisannya tidak protes, perbuatannya tidak maksiat. Tidak ya, itu jadi orang sabar itu adalah orang yang mampu menahan hati tidak murka, lisan tidak protes, anggota tubuh ya tidak melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang sabar. Misalkan ya ini lagi daftar CPNS nih, lagi banyak yang mau daftar CPNS hari ini, nggak lulus misalnya, sudah belajar macam-macam nggak lulus, ya hatinya jangan sampai mengatakan kurang apa saya ini, di hatinya itu, saya sudah belajar, saya sudah sholat malam, saya sudah minta ridho orang tua, tapi kenapa hatinya? Tambah lagi mulutnya ngoceh-ngoceh, marah-marah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga akhirnya dia ninggalin sholat. Tadinya padahal rajin sholat, gara-gara hajatnya nggak dipenuhi, ninggalkan sholat. Ini orang namanya orang tidak sabar. Orang yang sabar itu gimana Ustaz? Hatinya ya bisa menahan untuk tidak murka. Mulutnya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga dia tidak meninggalkan ibadahnya sama Allah karena hajatnya belum di banyak sekali saya punya jamaah kenalan dulu rajin sholatnya karena hajatnya nggak dikabul-kabul, ngilang sekarang. Berarti nggak sabar. Nah lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, nangis sendiri itu gimana Ustaz? Apakah termasuk bentuk berarti tidak sabar? Boleh nggak nangis Bu? Ada keluarganya meninggal nangis boleh nggak Bu? Boleh Bu ya, fitrah itu Bu ya. Justru kalau nggak nangis curiga, nunggu warisan kayaknya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW dipanggil karena anaknya bernama Ibrahim sedang mengalami sakaratul maut. Anak Nabi Muhammad. Pulanglah Rasulullah bersama sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Sesampainya di sana, Nabi langsung memeluk putranya yang sedang menghembuskan nafas-nafas terakhir, dipeluk begitu sambil netesin air mata Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf mempertanyakan, kok Nabi nangis? Dalam pikiran beliau mungkin Nabi itu kan harus sabar. Sabar itu artinya nggak boleh nangis. Makanya saya nggak cocok itu ada ibu-ibu ngomong jangan nangis, nah jangan nangis, yang sabar. Sabar itu bukan berarti nggak boleh nangis. Ya, begitu nangis atau neteskan air mata, sahabat Abdurrahman bin Auf yang hadir di situ mempertanyakan, ya Rasulullah, engkau Nabi kok nangis? Engkau Nabi kok nangis? Apa jawaban beliau? Inna hadza rahmah. Sesungguhnya air mata ini adalah air mata kasih sayang. Kemudian beliau berkata, innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata beliau, sesungguhnya hati ini sedih rasanya. Mata ini meneteskan air mata, tetapi tidak terucap dari lisan kami kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami dalam musibah ini, perpisahan ini sangat sedih wahai Ibrahim. Ya, sangat kehilangan. Artinya apa ibu-ibu? Kan tadi katanya sabar itu nggak boleh murka hatinya, nggak boleh ngumpat lisannya, protes lisannya, dan anggota tubuhnya tidak boleh menunjukkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nangis itu kan termasuk
Perbuatan, apakah itu termasuk yang tidak diridhai Allah? Jawabannya enggak. Nangis itu boleh. Yang penting tidak sampai mukul-mukul wajah. Salah aku apa? Nah, enggak. Selama itu air mata, tetesan air mata yang didorong akan rahmat kita kepada yang meninggal dunia, hal tersebut tidak dipermasalahkan. Baik, yang terakhir sebagai penutup, nanti silakan tanya jawab. Keutamaan orang yang sabar. Ya. Keutamaan orang yang sabar. Satu aja lah Bu ya, banyak sebetulnya, banyak sekali. Masuk surga. Udah cukup kan Bu? Masuk surga. Banyak Bu sebetulnya, cintanya Allah dan lain-lain. Tapi saya sebutkan satu saja. Orang yang sabar menjalani ujian hidup ini, insya Allah dinantikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad, atau diceritakan sahabat Ibnu Abbas, maukah kalian aku beritahukan ciri-ciri perempuan yang masuk surga? Mau ya Ibnu Abbas. Begini, dulu ada seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad SAW mengeluh, ya Rasulullah, saya ini sering kesurupan, dan kalau sudah kesurupan aurat saya kebuka karena saya teriak-teriak kencang, ya aurat saya kebuka. Doain sih biar saya nggak kesurupan lagi. Apa jawaban Nabi? Kamu ingin saya doakan sembuh atau sabar? Kalau kamu memilih sabar, untukmu surga. Pilihan yang sulit Bu. Mau didoakan Nabi biar sembuh, nggak kesurupan-kesurupan lagi, gitu ya? Atau biarlah itu sebagai ujian dalam hidupmu dan Allah siapkan surga. Karena wanita ini wanita ahli surga, beliau mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, aku terima ujian ini. Aku terima ujian ini dan aku lebih memilih surga daripada sembuh. Tapi ya Rasulullah, terkait terbuka auratku aku malu. Kesurupannya nggak apa-apa misalnya, tapi kebuka auratnya itu. Apa jawaban Nabi? Yang itu saya doakan. Yang itu saya doakan. Jadi kalau kesurupan nggak lagi sampai terlihat auratnya. Ini pilihan sabar Ibu, dan jaminannya surga, jauh lebih surga. Jadi saya yakin, saya tutup tausiah ini dengan beberapa kalimat hikmah. Saya yakin Bu, setiap dari kita pasti punya masalah, nggak ada yang nggak punya, termasuk yang megang mic ini juga punya masalah. Saya. Tapi andaikan kita diberikan kesempatan Allah mengetuk pintu-pintu rumah tetangga-tetangga kita, kita ketuk pintunya untuk sekedar mendengar keluh kesah mereka, musibah yang mereka alami, kesusahan yang mereka rasakan. Kita dengar satu persatu rumah-rumah itu. Saat itu kita akan sadar rupanya kita dalam kenikmatan yang besar. Kita dalam kenikmatan yang besar. Kalau kita tahu orang juga sedang menghadapi musibah, yang masalah, yang ada yang belum punya anak, bagaimana setiap hari dia ditanya orang sakit. Ada yang sampai hari ini belum dapat kerja. Ada yang sampai hari ini, ya naudzubillah, belum bisa berdamai dengan keluarganya dan lain sebagainya. Ujian demi ujian, yang ekonomi, yang keluarga, yang kerjaan, yang ya. Dan itu semua pasti akan kita alami, dan Allah hanya ingin kita sabar. Ya, Allah hanya ingin kita sabar, dan insya Allah innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus oleh Allah sebagai contoh, tidak saja dalam bersyukur, tapi contoh juga dalam bersabar. Semua jenis musibah yang pernah dialami oleh kita,
itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Siapa yang punya musibah meninggal anaknya di waktu kecil, Nabi Muhammad SAW mengalaminya. Dan insya Allah disiapkan surga di dalam sana. Kalau memang yang di sini ada yang anaknya, mohon maaf ya, tidak sedang mengungkit-ungkit, tapi ini kabar gembira. Jika ada di sini pernah diuji anaknya meninggal sebelum baligh, ya, saya sebutkan hadis, semoga ini bisa membanggakan atau membahagiakan. Ya, 2 hadis. Yang pertama, ya, ketika malaikat mengambil nyawa anak kecil, Allah panggil malaikat itu, hal qabattum samarata fuadih, wahai malaikat, apakah kamu sudah mengambil buah hati dari hambaku? Iya ya Allah, sudah kami ambil sesuai dengan perintahmu. Kemudian Allah kembali bertanya kepada malaikat itu, lalu apa yang diucapkan hambaku saat anaknya itu diambil? Apa yang dia ucapkan? Apa jawaban malaikat? Aku sangat kagum dengan hambamu yang ini ya Allah. Kenapa? Dia ucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Segera bangunkan istana di dalam surga. Berikan plang di atasnya baital hamdulillahi rabbil alamin. Istana pujian Allah. Maksudnya ini orang diuji, buah hatinya diambil tapi memuji Allah. Alhamdulillah, amanah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ketika nanti di akhirat saat mau masuk surga, Allah akan katakan kepada anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, udkhulul jannah, wahai anak-anak, kalian tidak ada hisabnya, kalian belum punya dosa. Udkhulul jannah, silahkan masuk surga. Tahu-tahu anak-anak itu berkata, ya Rabb, kami tidak akan masuk surga sampai orang tua kami ikut bersama kami. Apa kata Allah? Ajak kedua orang tuamu, masukkan mereka ke surga. Itu syafaat dari anak-anak kepada orang tuanya. Sabar, Bu, surga. Sabar, insya Allah mendapatkan surga. Berat, saya pun tidak semudah yang saya ucapkan, tetapi ini yang harus saya ucapkan. Dan itu kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengalaminya. Hari ini siapa di antara kita yang pernah mengalami musibah atau kesusahan di masalah ekonomi? Nabi Muhammad juga pernah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pernah tidak makan. Suatu malam Nabi Muhammad kelaparan, bertanya kepada Aisyah, adakah makan? Gak ada. Akhirnya beliau tidak tidur sampai malam. Pagi hari pulang dari masjid, bertanya sama istrinya, ada makanan? Gak ada. Kalau gitu saya puasa saja. Kalau yang merasa di sini, saya susah banget ekonomi, belum lebih susah dari Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau Habibullah, kekasihnya Allah. Di sini siapa yang pernah diuji ketinggalan atau ditinggalkan pasangannya? Nabi Muhammad ditinggalkan Khadijah, seorang wanita yang dulu sangat membela Nabi Muhammad SAW. Di sini siapa yang pernah diuji sampai dengan wafat sahabat-sahabat dekatnya? Nabi Muhammad pernah diuji. Di sini siapa yang pernah diusir dari kampungnya? Ada di sini yang diusir dari kampungnya? Gak pernah ada, Bu, ya. Nabi Muhammad diusir dari Mekah, bahkan tidak sekedar diusir, mau dibunuh oleh orang-orang Mekah. Semua ujian yang dihadapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ada dan pernah dialami oleh Rasulullah. Dan beliau contoh kita terbaik, dan kita nggak pernah boleh kecil hati. Nabi saja yang kekasih Allah, orang yang paling soleh, orang yang sudah diampuni segala dosa-dosanya, pun masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, insya Allah bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam menjalani dan melalui ujian kita masing-masing. Insya Allah surga menanti kita. Insya Allah. Sampai di sini dulu, ibu-ibu. Mungkin ada yang ditanyakan di masjid. Oh iya. Oh banyak. Assalamualaikum Ustadz, jika berusaha menjaga wudhu tapi sering buang angin karena konsumsi obat,
Jika malam saat mau tidur wudu tapi buang angin lagi berulang-ulang 4 kali wudu lagi, jadi saat tidur tidak dalam keadaan wudu, gimana Ustaz? Bu, orang yang punya penyakit begini, yang kalau dalam bahasa fikihnya disebut salisul baul, anyeng-anyengan kalau kencing, netes terus, ya biasanya faktor U, atau tadi buang angin nggak bisa tertahan. Perhatikan Bu, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kalau wudu untuk sholat, ya ini di luar wudu untuk tidur. Kalau wudu untuk sholat, wudunya setelah azan. Wudunya setelah azan. Jadi mohon maaf, ada kakek kita atau mungkin suami kita netes terus, nggak bisa tertahan, maka wudulah setelah azan. Maka setelah dia wudu, walaupun netes, tetap sah sholatnya. Walaupun netes terus, sah sholatnya. Syaratnya wudunya setelah azan. Kira-kira jelas Bu? Walaupun setelah assalamualaikum, mohon maaf, mungkin dia ngecek ada tetesannya, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sah sholatnya. Ini buat yang anyeng-anyengan tadi Bu ya. Yang kedua, wudunya hanya bisa untuk sholat 1 fardu. Artinya kalau wudu tadi dipakai untuk sholat zuhur misalnya, itu boleh untuk ba'diyah, boleh untuk qobliyah, boleh, tetapi tidak bisa untuk sholat asar. Nanti asar wudu lagi, walaupun dia nggak batal, sampai asar. Begitu azan asar, wudu lagi. Ini cara yang begini berlaku untuk 2 orang. Satu yang punya anyeng-anyengan. Tahu anyeng-anyengan Bu? Ya tadi kencingnya nggak bisa ketahan, buang anginnya nggak bisa ketahan, terus gitu ya. Yang kedua buat perempuan yang keluar darah istihadah. Bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah istihadah, darah, mohon maaf, haidnya sampai 15 hari nggak putus-putus, sampai 17 hari nggak putus-putus. Hari ke-16 dan 17 wajib sholat, wudunya setelah azan, dan 1 wudu hanya untuk 1 sholat fardu. Kira-kira jelas Bu ya? Insya Allah. Yang berikutnya, izin Ustadz bertanya, apakah sholat taubat bisa dilakukan kapan saja atau ada waktu-waktu tertentu, dan bagaimana Pak Ustadz hukumnya apabila berulang-ulang kali melakukan maksiat tapi berulang-ulang kali taubat ada 4 syaratnya. Menyesal senyesal-nyesalnya. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, mengisi hari-hari berikutnya dengan ketaatan. Yang keempat, jika dosanya kaitan dengan manusia, dia minta maaf dan kembalikan haknya. 4 ini. Salat taubat itu sunnah saja, bukan syarat orang mandi sholat, orang mau taubat itu harus sholat taubat, enggak. Itu sunnah saja. Dilakukan kapan Ustadz? Kapan saja, siang boleh, malam boleh, ya. Yang penting tidak di waktu-waktu terlarang, ya. Tidak di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi, nah masalah dia balik lagi, maksiat lagi, balik lagi, ya. Sebetulnya nggak bagus ini. Tetapi pintu taubat akan tetap terbuka. Kata Rasulullah SAW, malam yugharghir, selama ruh belum sampai tenggorokan. Selama ruh belum sampai. Ibu pernah mendampingi orang mau meninggal? Begitu dia sudah mulai ngorok, pas ninggalnya banget kan bunyi begini Bu, sebagian tuh ya, itu namanya ghargharah. Nah sebelum begitu masih diterima taubatnya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita,
Ya, pokoknya sampai sebelum yang tadi itu berbunyi masih diterima taubat kita. Tapi jangan main-main. Oh gitu Ustaz ya. Jadi ngulang lagi juga nggak apa-apa Ustaz ya, tinggal taubat. Enggak. Ya. Usahakan betul-betul. Tapi bukan berarti orang itu kalau udah tobat nggak mungkin salah lagi, mungkin. Tapi dia segera bertaubat. Coba ibu buka surat Ali Imran. Ini sampai jam berapa ya? Kadang-kadang lupa saya. Coba Ali Imran 135. Sudah Bu? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini kan ayat sebelumnya tentang yang bertakwa Bu ya. Itu dua ayat sebelumnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dipersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang sedekah dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarah dan suka memberi maaf, dan Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa berikutnya, nah ini 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Apa itu artinya Bu? Dan orang-orang yang apabila berbuat kejahatan atau keburukan langsung zakarullah, langsung ingat Allah. Artinya orang bertakwa itu bukan berarti orang yang nggak pernah punya dosa. Punya dosa. Ini buktinya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang apabila berbuat fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat Allah dan meminta maaf. Jadi bedanya maksiatnya orang bertakwa sama maksiatnya orang yang tidak bertakwa. Kalau yang bertakwa begitu dia salah langsung astagfirullah. Oh maaf ya, maaf saya nggak sengaja, betul maaf, betul saya nggak sengaja nyakit. Itu orang. Tapi kalau orang maksiatnya orang yang nggak bertakwa, dibiarkan saja dan dia nggak merasa bersalah bahkan. Ya. Nah jadi yang dimaksud orang-orang bertakwa itu tidak harus tidak punya dosa. Baik. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya menghadapi ayu ipar yang sudah bertahun-tahun berbuat jahat kepada saya, agar saya dibenci dalam keluarga, terutama saudara kandung. Jadi kami berempat kakak beradik tidak akur karena hasutan ayu ipar. Saya merasa hidup sendiri, padahal banyak saudara yang nggak ada yang mau menolong di saat saya butuh pertolongan. Mohon pencerahannya Ustaz. Ketika saudara tidak mau menolong keluarga, innallaha ma'a, ibu tidak sedang sendirian. Ibu sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jauh lebih baik ya ketimbang kita bersama dengan manusia tetapi tidak bisa berdamai dan lain sebagainya. Dengan tetap, ini saran saya Bu ya, yang penting tetap yang sabar. Itu ujian Ibu. Nabi Muhammad itu dibenci oleh bibinya, pamannya, ya, sampai dimusuhi, dianggap orang gila, orang stres dan sebagainya. Ibu yang sabar, ya. Yang kedua,
tunjukkan akhlak yang baik. Ibu sudah ngaji, ibu harus punya sikap yang berbeda dengan orang yang belum ngaji. Kalau ibu sama-sama jahat, dia jahat, ibu jahat, dia minta tolong, ibu nggak ngasih, dan berarti sama saja antara yang ngaji sama nggak ngaji. Inilah berkahnya ngaji. Jadi kalau dia misalnya berbuat jahat, kita seakan diasingkan, ibu tunjukkan saja akhlak baik. Ya, tunjukkan saja. Berbuat yang baik. Insya Allah nggak ada ruginya. Ya. Jangan sampai mereka berkata, tambah lagi mereka berkata, hai sudah ngaji sama aja. Itu ujian Bu ya. Ibu ujiannya di situ. Yang lain ada ujian lain. Ya. Insya Allah kita sedang menghadapi ujian. Insya Allah itu saran saya, ibu. Yang pertama yang sabar, kedua tetap berakhlak mulia, dan dalam kesendirian ibu, dalam doa-doa ibu mintakan petunjuk ya kepada mereka. Mintakan petunjuk kepada Allah untuk mereka maksudnya. Baik, yang berikutnya ini karena banyak saya singkat-singkat saja. Saya dan teman saya sama-sama jual madu. Yang saya tanyakan, teman saya madunya habis. Lalu ada yang mau beli, tapi barangnya sudah habis. Lalu teman saya pinjam madu dengan saya untuk dijual, mengembalikannya nanti kalau pesan beliau sudah ada. Bagaimana hukumnya Ustaz? Penjual madu habis madunya, tapi ada yang pesan, dia minjem dulu punya, ya minjam, ini bahasanya minjam, mungkin beli dulu kali Bu ya. Kalau minjam ya nggak boleh. Kalau minjam bahas memang hakikat minjam ya nggak boleh, karena minjam itu beda Bu ya antara minjam sama ngutang. Kalau minjam barangnya dikembalikan sesuai. Ibu minjam motor Beat, apa ibu balikan sepeda? Apa balik enggak? Ya motor Beat itulah yang dikembalikan, itu namanya minjam. Minjam HP ya dikembalikan barang yang sama ini dikembalikan. Nah ini kan minjam dijual ya, dijual. Jadi itu mungkin bukan minjam, tetapi mungkin bahasa yang tepatnya adalah beli dulu, nanti kalau laku saya bayarin madu yang saya beli tadi atau saya ambil tadi. Ya, sarannya begitu, boleh skema begitu, tapi dengan akad jual beli. Bu, ya mungkin tidak perlu ada kalimat begitu, yang penting sudah jadi kebiasaan, barang yang diambil dari warung sebelah itu sama saja dibeli oleh temannya untuk dijual begitu laku dibayarin kan? Ya, atau diganti dengan madu lagi misalnya, nggak ada masalah. Yang penting bukan hakikat meminjam tadi. Hukum arisan gimana Ustadz? Boleh tapi tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak arisan itu halal Bu ya. Arisan itu halal. Arisan itu kan 10 orang ngumpulin duit 100 ribu dengan nomor urut yang dapat diundi tadi, nanti nomor 1 dapat 1 juta gitu Bu ya. Kumpul lagi minggu depan 100 ribu untuk yang nomor 2 dan untuk yang nomor 3 dan seterusnya. Hal semacam itu boleh, nggak ada masalah. Cuma ibu itu sebetulnya ngutang, iya nggak? Yang dapat 1 juta di awal itu punya utang 900 ribu dengan yang masing-masing anggotanya tadi. Jadi arisan itu sebetulnya hutang, dan terjerumus pada hutang itu kurang baik sebetulnya. Makanya dia boleh halal tetapi kurang dianjurkan karena menjerumuskan ibu pada hutang. Ya. Apakah orang tua mendapatkan ujian atas meninggalnya anak yang belum baligh namun mereka tidak sabar, baik dalam ucapan? Ya, kalau nggak sabar rugi dua kali lipat. Sudah kehilangan anak, nggak dapat syafaat di akhir karena tidak terima tadi. Ya, ya. Jadi ya terima. Ya. Andaikan ada ucapan-ucapan istighfar sama Allah, minta maaf pernah mengucapkan yang tidak baik-baik tadi ya. Bagaimana menjaga wudhu kalau pas mau tidur kita bersentuhan dengan suami atau
Yang jahil suaminya apa ibunya ini? Jadi kalau jaga wudhu Bu ya, wudhu ini kayaknya pertanyaan sama dengan yang pertama tadi ya, hampir sama. Wudhu sunnahnya kan sebelum tidur wudhu, begitu wudhu kadang-kadang pas tidur ya namanya suami istri, nggak kepegang tangannya, kena kakinya, macam-macam. Apakah batal Ustadz? Sebetulnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu batal, bersentuhan sama istri itu batal. Cuma ini saran saya Bu ya, diikuti boleh, tidak diikuti boleh. Saya kalau untuk yang ini pindah mazhab, ikut mazhab Imam Malik yang mengatakan tidak batal bersentuhan dengan pasangan kecuali dengan syahwat. Memang boleh Ustadz pindah-pindah mazhab kayak begitu, boleh, tapi dengan ketentuan. Satu, ketentuannya lagi darurat, ibu tawaf, kalau ibu kekeh dengan mazhab Imam Syafi'i nggak selesai-selesai, batal lagi, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi. Kira-kira jelas Bu ya? Jadi boleh itu kalau lagi darurat. Kedua, kalau mau pindah madhab satu paket. Apa Bu? Satu paket, maksudnya kalau ibu ngambil wudhunya misalkan madhab Imam Syafi'i, maka sholatnya madhab Imam Syafi'i. Kalau ibu mau pindah ke madhab Imam Malik, ya pindah dari mulai wudhu sampai Karena kalau ibu milih-milih, itu namanya madhab koktail. Tahu koktail Bu? Campur aduk. Iya, campuran. Madhab es campur. Ya. Jadi saran saya untuk yang wudhu untuk tidur tadi, ibu ikuti madhab yang tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan dengan madhab dengan pasangan istri. Tanya Umi bagaimana menghadapi tanya Umi mungkin bagaimana menghadapi suami sakit stroke bertahun-tahun, sedikit kita salah marah-marah. Yang salah memang butuh sabar banget Bu. Saya dulu tahun berapa ya, 2019 kayaknya, pernah dipanggil oleh seorang jamaah, bapaknya punya penyakit ginjal plus stroke. Jadi kata dokternya jangan dikasih minum banyak karena ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi. Tapi istrinya itu nggak ngasih tahu, anaknya dan istrinya, keluarganya tidak ngasih tahu bapaknya kalau dia nggak boleh minum. Bapaknya itu kalau minta minum, Bu minta minum, iya, tapi nggak dikasih tuh. Wah, binatang semua keluar. Kurang ajar, kamu istri yang durhaka. Saya cuma minta minum aja nggak dikasih. Anaknya juga gitu, anak-anak yang durhaka. Gitu, dia sambil tidur stroke tadi kehausan kan Bu. Tapi dokter nggak boleh ngasih minum banyak-banyak. Itu ujian. Saya katakan insya Allah sumpah serapahnya bapak tadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berlaku. Ibu yang marah ini tadi, yang suaminya sakit stroke marah-marah, jadikan itu ladang pahala ibu. Hormati beliau, tolong beliau, rawat beliau, insya Allah surga untuk ibu. Insya Allah. Yang terakhir, Ustadz, gimana hukumnya rumah tangga yang lain agama, Islam dan Nasrani? Hukumnya apa? Sedang dia wanitanya ahli agama. Kalau yang nikah lakinya yang Muslim, perempuannya yang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, maka disahkan oleh Islam. Coba ibu baca surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Itu ayat membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan ahlul kitab, ya Yahudi dan Nasrani. Walaupun ada syarat-syarat ketat yang saya tidak bisa jelaskan dalam kesempatan ini. Tapi kalau perempuannya yang muslimah,
maka nikahnya itu batal dan hubungan suami istrinya zina dan anaknya tidak sah dinasbatkan kepada bapaknya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi haram nikah beda agama jika perempuannya yang sama, laki-lakinya muslim tapi perempuannya Hindu, haram juga. Hanya boleh dengan ahlul kitab saja. Ya, ahlul kitab saja. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Cukup ibu-ibu ya? Atau ada yang mau langsung ditanyakan secara langsung boleh? Ustadz, ahlul kitab yang dulu kan lain dengan ahlul kitab yang sekarang. Kalau yang dulu gimana, Bu? Nabi Musa gitu ya. Jadi begini, ayat ini turun, ayat yang Al-Maidah ayat 5 membolehkan muslim menikah dengan wanita ahlul kitab itu turun. Saat turun itu ahlul kitab sudah menyimpang. Saat turunnya Al-Quran itu orang Yahudi dan Nasrani sudah menyimpang. Jadi bukan ahli kitab dulu sama ahli kitab sekarang beda. Karena kalau dulu beriman sekarang enggak. Ahli kitab zaman dulu juga sudah kafir. Mana bukti kafirnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Artinya ahli kitab itu dinaskan dalam Al-Quran sudah kafir memang, gitu Bu ya. Ayat ini turun dalam kondisi mereka memang sudah tidak beriman gitu sama Nabi Muhammad SAW. Cuma yang jadi perselisihan itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ketat Bu, Kristennya harus nyambung sampai Bani Israel silsilahnya itu. Nah itu yang sulit ya pada intinya walaupun boleh, tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab walaupun sah kalau nikah. Baik, masih ada lagi Bu? 1 menit lagi masih ada, atau 3 menit lagi. Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Anaknya ikut agama bapaknya Kristen, ibunya muslimah. Ya, itu pertama anak tersebut ya hubungan berdua bapak ibunya sudah zina. Tidak sah, pernikahannya tidak sah. Anaknya pun tidak sah dinisbatkan kepada bapaknya ataupun kepada ibunya. Ya, tidak sah. Ya, itu konsekuensinya itu wajib cerai. Kalau dalam Islam itu sebetulnya wajib cerai. Kecuali suaminya mau diajak masuk Islam, maka sah. Ya. Kalau hubungan dia sama ibu atau itu kan ibu biologis bahasanya itu Bu. Kalau ibu syariat enggak syar'i. Ya tetap berbuat baik sama siapapun, berbuat baik. Apalagi ada hubungan biologisnya, keluar dari rahimnya, ya tetap berbuat baik. Nah itulah dampaknya kalau nikah sama naudzubillah. Ya. Saya kira ya cukup ibu-ibu ya. Saya sekali lagi saya mohon, bulan lalu saya sampaikan saya mohon doanya. Insya Allah bulan September ini kami akan mulai membangun pesantren yang di Palembang. Ibu mohon doanya, semoga Allah berikan kami yang berjuang keikhlasan, kemudian pesantren ini bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Ibu-ibu kalau mau mondokin anaknya nanti bisa di sana,
ya. Mungkin 2 tahun lagi baru beroperasi, ya. 2 tahun 3 tahun. Dan sebagian jamaah kemarin sudah ngirim wakafnya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.